Halo guys, kalian tahu nggak sih apa itu depresi? Kalau kalian cari di internet, ada banyak banget definisi dari depresi. Ada banyak macamnya juga loh. Ternyata, definisi depresi sendiri memang banyak ragamnya loh. Kenapa bisa begitu ya? Rupanya, definisi depresi memang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Misalnya dari sisi psikologis, medis, biologis, dan sebagainya. Masing-masing perspektif ini mempunyai fokus serta pendekatan yang berbeda-beda. Mungkin kalian bertanya-tanya, jadi definisi mana sih yang tunggal dan bisa dipakai oleh berbagai perspektif? It's okay, just sit back, chill, and watch this video. Karena kami sudah membuat sebuah artikel dengan judul Tinjauan Literatur tentang Definisi Depresi. Artikel ini dibuat berdasarkan perbedaan definisi yang diajukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dengan mengkaji melalui identifikasi persamaan dan perbedaan, kita dapat membuat pemahaman depresi yang lebih aplikatif di berbagai lapisan. Tentunya, dalam membuat definisi depresi, perlu meninjau definisi lainnya yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu. Depresi ini terbagi menjadi aspek yang berbeda, seperti aspek psikologis. Menurut Wiraatmaja dan Riki 2021 dalam Anisaya 2024 menjelaskan bahwa depresi ditandai oleh perasaan sedih atau cemas yang muncul secara konsisten hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan menurut Hadi et al. 2017 dalam Anisaya 2024 menjelaskan bahwa depresi juga mempengaruhi proses kognitif serta pola respon individu terhadap lingkungan sehingga berdampak pada fungsi psikologis secara menyeluruh. Kemudian, untuk aspek klinis, menurut American Psychiatric Association mendefinisikan depresi sebagai gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan kesedihan mendalam, rasa hampa, atau kehilangan minat dan kesenangan dalam aktivitas sehari-hari yang berlangsung setidaknya 2 minggu. Selanjutnya, ada aspek biopsikososial. Menurut Yosef, menekankan bahwa depresi mempengaruhi fungsi emosional, kognitif, perilaku, dan fisiologis individu secara bersamaan. Gak cuma itu, ada aspek fisiologis. Menurut Yosef 2009 dalam Saputri dan Nurahima 2020 menjelaskan bahwa aspek dapat disertai dengan gejala fisik seperti anoreksia, konstipasi, kulit lembab, serta penurunan nadi dan tekanan darah. Kesimpulannya, depresi tidak mempengaruhi kondisi mental saja, tapi fungsi tubuh pada suatu individu. Terakhir ada juga aspek fungsi dan sosial. Menurut Faiza et al. 2001 dalam Putri et al. 2024 menjelaskan depresi sebagai keadaan yang ditandai perasaan tidak senang dan ketidakpuasan yang dapat berkembang menjadi kesedihan yang mendalam, sehingga menghambat kehidupan sehari-hari. Selain itu, WHO menegaskan bahwa depresi menjadi salah satu penyebab utama disabilitas di dunia karena pengaruhnya terhadap fungsi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Setelah mengetahui semua definisi dari berbagai bacaan tadi, kita dapat analisis. Singkatnya, depresi dipahami sebagai kondisi multidimensional. Artinya, dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, hingga kesehatan fisik seseorang. Perbedaan dengan sedih biasa terlihat dari sifatnya yang menetap lama dan sangat mengganggu kegiatan sehari-hari, misalnya seperti kerja ataupun kuliah. Mungkin kita bisa membayangkan seorang mahasiswa yang awalnya rajin tiba-tiba berubah menjadi sering bolos, sulit konsentrasi, dan menarik diri dari teman-temannya. Kondisi ini bukan sekedar kelelahan atau sedih biasa, melainkan sistem diri yang sedang terganggu secara menyeluruh, mulai dari perasaan, pola pikir yang negatif, hingga fisik yang terus-terusan merasa lelah. Ketika rasa sedih bercampur dengan pikiran merasa tidak mampu dan mengganggu aktivitas harian, itulah tanda bahwa depresi sedang bekerja mempengaruhi seluruh aspek hidup seseorang. Dari tinjauan definisi, analisis, hingga kasus nyata, kita dapat membuat definisi depresi.
Definisi depresi menurut kami adalah gangguan kesehatan mental multidimensional yang ditandai oleh perubahan menetap pada suasana perasaan, proses kognitif, fungsi perilaku, serta respon fisiologis yang secara keseluruhan mengganggu kemampuan individu menjalankan aktivitas dan peran sehari-hari. Tapi, bagi kalian atau orang-orang terdekat kalian yang memiliki gejala serupa, ingat untuk jangan langsung self-diagnose ya. Segera pergi mencari bantuan profesional untuk mendapat penanganan yang paling tepat. Terima kasih.